selamat pagi. Kembali lagi dengan saya Retno Nurbaiti, SPP Marketing Terus Milen Majalengka. Nah, di sini saya akan berbagi tips ya, yaitu judulnya jangan resign kerja, lalu mulai usaha dengan modal nekat ya. Nah, kalau kita misalnya mau resign nih, terus mau buka usaha, modalnya nekat banget, terus modalnya pas-pasan banget, kenapa nih bisa jangan? Nah, saya akan berbagi ilmu di sini ya. Jadi, kalau misalnya kita masih bekerja di perusahaan lain, itu bekerjalah dengan sungguh-sungguh, cari prestasi. Terus kalau bisa kita punya jabatan ya, kerja dengan sungguh-sungguh, dengan senang hati bekerja di sana. Nah, kalau misalnya kita sudah punya tabungan, terus kita sudah punya jabatan juga, kalau misalnya ada waktu luang ya, nah buatlah sampingan usaha dari kecil dulu, tapi kita masih bekerja nih di perusahaan itu. Nah, karena apa? Karena kalau misalnya kita karyawan itu, kita masih mulai merintis nih usaha kita. Nah, kita masih punya gaji bulanan gitu. Nah, kalau misalnya gajian tanggal 30 tuh, kita tuh masih punya harapan gitu. Kalau misalnya untuk usaha itu nggak tentu gitu, kadang naik kadang turun gitu kan. Nah, kita juga pas merintis merintis itu kan belum tentu penjualan kita ada gitu kan. Nah, kalau misalnya kita masih bekerja di perusahaan lain, itu seenggaknya kita tuh punya gaji gitu untuk biaya hidup. Nah, untuk usaha kita itu dirintis dari kecil-kecilan dulu. Nah, dari sampingan dulu, waktu ada waktu luang kita maksimalin di usaha kita gitu. Terus intinya kita juga harus banyak pengalaman nih, karena dalam dunia usaha itu rentan ya yang namanya kena tipu atau kita bangkrut gitu kan. Nah, kalau misalnya kita udah punya pengalaman banyak nih di kita bekerja di perusahaan ini seperti ini, taktiknya ya mungkin kedepannya kita kalau misalnya punya usaha sendiri juga kedepannya lancar gitu. Nah, kalau misalnya kita udah ada waktu luang, terus udah ada modalnya, udah punya tabungan, nah bolehlah kita punya usaha sampingan nih, ya sampingan dulu. Nah, setelah usaha itu sekiranya maju ya, sekiranya lancar, usaha itu lancar, terus eh, kalau misalnya rekomendasi itu usaha itu yang sesuai hobi kita, jadi nggak akan kerasa terpaksa atau capek gitu. Kalau misalnya usahanya sesuai dengan hobi kita, seperti ternak burung atau ternak lele atau ternak ikan itu, nah itu sesuai hobi aja dulu untuk usaha sampingan, seperti biar nggak kita ngerasa capek atau merasa tertekan atau terpaksa gitu kan. Udah di tempat kerja capek, terus usaha juga capek. Nah, makanya kalau misalnya sesuai hobi itu bakalan berjalan dengan lancar gitu. Nah, intinya dari pelajaran ini, jangan terlalu terburu-buru mengambil keputusan. Nah, kalau misalnya usaha kita sudah lancar, terus usaha kita sudah pemasukannya sudah mencukupi, barulah kita pindah untuk berwirausaha. Nah, kalau misalnya sekiranya usaha kita belum lancar, terus usaha kita penghasilannya belum menetap, itulah dipikir-pikir lagi gitu. Mending kerja dulu nih kita di perusahaan mana, atau bertahan dulu lalu kita bikin usaha sampingan. Nah, kalau misalnya usaha sampingan itu sudah lancar atau usaha sampingan itu sudah netap, kita nih sekiranya nih usahanya udah enak gitu kan, barulah kita fokus untuk membesarkan usaha itu gitu. Nah, mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ingat, jangan resign dulu kalau misalnya kita belum punya usaha yang pasti, oke?